Cerita Yete dimimitian dengan memperlihatkan sepasang kekasih, si cowok bernama Patrick nggak pakai Clifford dan ceweknya bernama Adeline. Kala itu mereka sedang merayakan hari Valentine di Taman Ismail Marzuki. Pada momen yang tepat ini, Patrick langsung melamar Adeline dan beliau pun langsung menerimanya. Setelah lamaran itu, lantas mereka pun mulai ngadu congor alias berciuman. Namun kemesraan itu sempat terganggu oleh HP si Patrick yang berdering. Ternyata yang menghubungi Patrick adalah Nico, seorang fotografer yang bertugas merekam momen Patrick bersama Adeline. Kemudian Nico memberitahu bahwa dirinya tidak bisa memfoto mereka dengan jelas. Tentu saja hal itu membuat Patrick kesal dan kembali menyuruh Nico melakukan tugasnya dengan baik. Lantas adegan pelamaran pun kembali dilakukan. Namun tiba-tiba Later, I'm not even on yet. Are you fucking kidding? Melihat sang pacar tewas tertancap panah di kepalanya, membuat Adeline ketakutan dan langsung berlari. Dari pelarian itu membawa Adeline masuk ke pabrik anggur untuk meminta pertolongan. Dan setibanya di sana, ia langsung meminta tolong pada salah satu petugas. Namun sayang, si kopet itu langsung membunuh si petugas dengan melemparkan pisau. Sedangkan Adeline yang semakin takut, dirinya pun mencoba bersembunyi di dalam mesin pemeras anggur. Tapi naas, sang psikopat mengetahui Adeline berada di dalam sana dan ia mulai menyalakan mesin tersebut yang membuat tubuh Adeline hancur dan menjadi jus Adeline. Orang-orang menyebut psikopat ini sebagai Hurt Eyes. Berbeda dengan psikopat Michael Myers yang setiap melakukan aksinya di malam Halloween, tetapi psikopat ini melakukan aksinya hanya di hari Valentine, di mana ia akan membunuh pasangan yang akan melakukan lamaran atau yang sedang berzina. Lebih parahnya, sudah banyak pasangan yang menjadi korban kebrutalan psikopat Hurt Eyes. Kemudian adegan pun memperlihatkan di sebuah kedai kopi di mana seorang wanita cantik bernama Ellie sedang melihat sosmed mantannya yang memiliki pacar baru. Setelah itu Ellie pun curhat pada temannya bernama Monica karena atasan di tempatnya kerja mau mengadakan promosi. Lantas Monica pun menyuruh Ellie untuk tetap tenang dan tetap percaya diri. Kemudian saat akan mengambil kopi, secara tak sengaja tangan Ellie bersentuhan dengan seorang pria bernama Jay. Karena si Jay memesan minuman yang sama, membuat mereka berdua canggung. Dan pada momen ini mereka berdua juga sempat mantok hingga membuat hidung Jay getihan. Akibat kejadian itu, Ellie pun sangat panik dan segera pergi dari kedai tersebut. Shit! Fucking Jesus! Bye, I'm gonna go. I'll see you at work, Mon. Setelah Ellie pergi, Jay melihat berita di TV yang memberitakan pembunuhan terhadap pasangan di taman pabrik anggur. Namun seorang isilop bernama Richard belum bisa memastikan apakah kejadian ini ulah dari psikopat Hurt Eyes. Dan polisi itu hanya bisa memberikan saran kepada masyarakat untuk stay di rumah. Di sisi lain, atasan Ellie yang bernama Crystal ikut kaget melihat berita tersebut. Tak mau ambil pusing, beliau pun menyuruh Ellie untuk segera mempresentasikan promosinya. Lantas Ellie pun langsung memutar video hasil karyanya untuk Valentine tahun ini. Namun setelah pemutaran video selesai, Crystal dan rekannya menunjukkan respon yang buruk. Sang atasan menganggap bahwa Ellie mendukung pembunuhan di hari Valentine dengan isi video yang dibuatnya. Maka dari itu, Crystal menyuruh Ellie untuk membuat ulang videonya. Tak lama, Crystal memanggil Jay untuk masuk ruangannya. Dan ternyata beliau juga pernah membuat video promosi dan hasil karyanya telah mendapatkan penghargaan. Di sini Crystal juga menyuruh Jay untuk membuat promosi di perusahaannya, tetapi Jay menjawab bahwa dirinya perlu partner kerjasama. Hey, everybody, Jay! Thank you for the plane that matters, so we will get through this. Di pabrik anggur tempat kejadian pembunuhan, terdapat dua orang detektif bernama J9 dan Zeki yang sedang bertugas. Di tempat itu, Richard menemukan barang bukti yaitu sebuah cincin dengan inisial JS, yang mana dari semua korban tidak ada yang namanya berinisial JS. Kemudian mereka pun mulai mengecek mesin pemeras anggur tempat kematian Adeline.
Richard juga memperlihatkan foto sang psikopat yang berhasil diambil oleh Nico. Di tempat lain, saat Ellie berada di toilet, datang si Jay yang mengajaknya untuk makan malam sambil membicarakan proyek mereka. Di sini, Ellie sempat menolak, ia tidak ingin bertemu dengan Jay saat di hari Valentine. Namun Jay tidak punya waktu lagi karena besok beliau akan pergi ke acara temannya. Ya, dengan terpaksa, Ellie pun menyetujui permintaan Jay untuk bekerja sama membuat video promosi. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat Ellie datang ke sebuah restoran Padang. Dan saat akan masuk, ia sempat tertahan karena membawa sedotan stainless yang selalu ia bawa. Namun hal itu tidak menimbulkan masalah karena Ellie beralasan hanya peduli dengan lingkungan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Jay tiba hingga membuat Ellie terpesona dengan ketampanan Jay, sama seperti saya tampan. I am. You look amazing. Kemudian saat mengobrol, Ellie pun langsung membicarakan mengenai proyek mereka. Namun Jay malah membicarakan hal lain di mana ia mengetahui bahwa Ellie baru saja putus. Mendengar hal itu, Ellie sempat kesal dan menyuruh Jay untuk membicarakan pekerjaan kita. Ellie juga mengatakan bahwa cinta itu binasa yang sewaktu-waktu bisa saja hancur karena cinta tidak selamanya indah, dek. Ya, pada intinya Ellie kurang setuju dengan konsep Jay yang hanya membahas keindahan cinta. Ellie juga berkata mungkin saat ini Jay belum memiliki pasangan dan hanya memburu para wanita di luar sana. Omongan tersebut tentu membuat Jay tersinggung hingga membuatnya pergi dari sana. Merasa bersalah, Ellie pun mencoba mengejar Jay. Dan saat mereka berada di luar, tiba-tiba Ellie mencium Jay. Yang ternyata di sana ada mantan Ellie bernama Colin sedang bersama pasangan barunya. Ellie sengaja melakukan itu karena tidak mau kalah dengan mantannya yang sudah memiliki pacar baru. Tapi beruntung, Jay langsung mengerti dan mengakui bahwa dirinya merupakan pacar Ellie. Setelah sedikit mengobrol, mereka pun melanjutkan urusannya masing-masing. Namun tanpa disadari, sosok bertopeng Hurt Eyes sedang mengintai mereka. Ketika sudah pulang, si Ellie malah kehilangan kunci rumahnya. Jay yang sadar, ia pun menawari bantuan di mana ia memecahkan kaca jendela hingga membuat tangannya terluka. Maka dari itu, Ellie mengajak Jay masuk untuk mengobati lengannya. Nah, saat berada di kamar, Ellie baru ngeh di mana alat cocolok kemen miliknya belum disimpan. Sambil berusaha mengobrol, Ellie pun berniat menyimpannya ke dalam lemari. Namun tiba-tiba, I'm being cheesy as fuck! dari pergelutan itu membuat kepala Jay mantok hingga pingsan. Tak ada pilihan lain, Ellie pun terus berlari menuju taman bermain. Di sana ia segera bersembunyi di komedi putar dan sempat melihat Hurt Eyes berada di ayunan. Namun saat mengecek kembali, tiba-tiba psikopat itu sudah menghilang dan seketika komedi putar pun berjalan. Namun saat Hurt Eyes bersiap menyerang Ellie, beruntung pihak polisi datang tepat waktu dan psikopat itu berhasil melarikan diri. Oh my God, Jay. Jay, is he okay? All units, stand down. We have hard on. Setelah beberapa saat, polisi lain datang dan mengabarkan kalau mereka sudah berhasil menangkap Hurt Eyes. Sontak, para warga langsung berkumpul dan ingin melihat sosok pembunuh tersebut. Lantas, Ellie pun mencoba mengeceknya. Namun ternyata yang ditangkap pihak polisi adalah Jay. Di sini Jay sangat marah karena Ellie kabur saat dirinya pingsan, apalagi sekarang dia dituduh sebagai pembunuh berantai. Lantas Ellie pun mencoba menjelaskan pada J9 dan Zeki bahwa Jay bukanlah Hurt Eyes. Namun J9 malah menambahkan mungkin Jay tidak melakukan aksinya seorang diri, jadi mereka tetap harus membawa Jay untuk pemeriksaan lebih lanjut. That's not possible. Jay didn't do this. What? We're gonna have to take your tall. Hey, good going. Really good. Kemudian saat Zeki dan J9 mulai menginterogasi Jay,
Zeki menanyakan tentang cincin dengan inisial JS yang kebetulan sama dengan nama Jay, yaitu Jay Simons. Lantas Jay menjawab bahwa cincin tersebut merupakan cincin tunangan. Boro-boro melamar yang padahal Jay masih jomblo sama seperti saya. Mendengar jawaban itu membuat Zeki semakin marah sehingga J9 mengambil alih interogasi. Sedangkan di luar terlihat Ellie masih menunggu kepastian dari Jay. Namun tak berselang lama muncul seorang teknisi bernama David. Beliau pun menyapa Ellie dan mengatakan, "Perasaan aku pernah melihat kamu di aplikasi kencan." Lantas Ellie pun menjawab bahwa aku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut. Sambil basa-basi, David pun mengajak Ellie untuk minum kopi bersama. Namun Ellie menjawab tidak bisa karena dirinya sedang dalam masalah. Bumble. Yeah, no. Just shooting my shot here. Have a good night. Thank you. Kembali ke J9 dan Jay. Di sini J9 menanyakan keberadaan kau di Philadelphia dan Boston pada 2 tahun lalu, sebab dua lokasi tersebut merupakan lokasi korban Hurt Eyes. Lantas Jay menjawab bahwa dirinya merupakan pekerja freelance, jadi ia bisa berada di mana dan kapan saja. Sementara di luar, Ellie sempat mendengar suara mencurigakan dari dalam ruangan. Untuk berjaga-jaga, ia langsung mengambil tiang bendera. Namun beruntung, J9 muncul dan membuat Ellie merasa lebih lega. Kemudian Ellie pun meminta melepaskan Jay karena dia bukanlah pelakunya. Lalu J9 bertanya, kenapa psikopat itu mengejar kalian padahal mereka berdua bukanlah pasangan? Ellie menjawab, mungkin psikopat itu mengira kita adalah pasangan setelah berciuman di depan restoran. Padahal Ellie mencium Jay hanya untuk membuat mantan pacarnya cemburu. Namun tiba-tiba listrik di kantor polisi itu padam. Lantas J9 pun meminta pada salah satu polwan untuk menjaga Ellie. Akan tetapi saat beliau mau mengambil senter di dalam lemari, tiba-tiba Dewi Here. Ellie yang ketakutan, ia pun segera mencari keberadaan J9. Saat bertemu, J9 pun langsung menembakkan pistolnya ke arah psikopat itu. Sedangkan Zeki yang mendengar suara tembakan, ia pun langsung keluar dan meninggalkan Jay yang masih terborgol. Akan tetapi saat Zeki memeriksa keadaan sekitar, tiba-tiba sementara Jay yang berusaha membuka borgol, muncul Hurt Eyes yang masuk ke ruangan itu. Tanpa banyak omon-omon, psikopat tersebut berusaha membunuhnya, tetapi Jay dapat menghindar beberapa serangan dari psikopat itu. Tak berselang lama, datang si Ellie sambil membawa pistol. Tapi gobloknya, semua tembakannya malah meleset, sehingga psikopat itu dapat melarikan diri. Kemudian Ellie pun segera membuka borgol yang mengikat Jay. Dan saat mereka berhasil keluar, si Ellie hampir saja ketabrak oleh mobil yang lewat. Namun beruntung, Jay berhasil menyelamatkannya. Tak lama dari itu, Hurt Eyes kembali muncul yang membuat mereka harus melanjutkan pelarian. You know what we just did? Yeah, we led a couples killing maniac to... Delayed out for 20 minutes now, Judge Wall. Like you hiring an airplane to ride Hildy. Don't be hasty. Kemudian sampailah mereka di bioskop drive-in, di mana banyak sekali orang yang bebogohan sedang menonton. Di sini para warga menganggap bahwa Hurt Eyes sudah tertangkap, jadi mereka bisa menikmati momen tanpa harus khawatir, yang padahal psikopat itu sudah berada di sana. Sementara Ellie dan Jay masuk ke mobil yang tidak terkunci. Namun saat mereka di dalam, ternyata si pemilik mobil sedang asik ngewong bersama pacarnya. Tanpa memperdulikan Jay dan Ellie, kedua pasangan itu pun kembali melanjutkan mantap-mantapnya. Namun tanpa mereka sadari, inilah yang terjadi. Suasana pun seketika menjadi kacau. Semua orang yang di sana berlari untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Ellie dan Jay malah berniat melawan Hurt Eyes, sebab merekalah yang membawanya ke tempat itu. Jadi mereka juga yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Dengan barang-barang seadanya, Ellie dan Jay mulai bekerja sama demi bisa mengalahkan psikopat itu.
Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh Hurt Eyes, sang pembunuh berantai di hari Valentine. Kemudian saat topeng psikopat itu dibuka, ternyata mereka sama sekali tidak mengenali orang tersebut. Tak berselang lama pihak polisi pun datang untuk mensterilkan lokasi. Kemudian detektif J9 muncul sambil menyapa Ellie dan Jay. Di sini beliau pun menawarkan tumpangan pada Jay untuk pulang. Sebelum pergi, Jay memberikan selimut pada Ellie yang membuatnya tersenyum sumaringah. Singkat cerita, setelah kejadian mengerikan itu, Ellie pun menceritakan semuanya pada Monica lewat video call. Ia juga berkata kalau dirinya telah jatuh cinta pada Jay, namun entah kenapa ia malah menjauhinya. Lantas Monica menjawab, sebaiknya kamu segera mengejar Jay sebelum terlambat dan menyesal. Pada malam itu juga, Ellie langsung pergi ke bandara untuk menyusul Jay. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba Ellie mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Dan si penelpon itu memberitahu bahwa Jay sedang disekap di sebuah gereja. Jika kau ingin Jay tetap hidup, maka kesinilah, tapi dengan syarat jangan memanggil pihak polisi atau siapapun. Kalau melanggar, maka Jay dipastikan mati. Come alone or he dies. Okay. Singkat cerita, tibalah Ellie di gereja terbengkalai. Saat masuk ke dalam, terlihat Jay sudah terikat dengan wajah babak belur. Kemudian Hurt Eyes muncul sambil membuka topengnya. Ternyata sosok psikopat yang asli ini adalah David, yaitu teknisi di kantor polisi. Tak hanya David, di sana juga sudah ada J9, di mana mereka merupakan pasangan suami istri psikopat. Usus punya usus, pejit punya pejit. Pasangan ini memiliki fetis aneh. Saat mereka membunuh pasangan lain, maka hasrat cinta mereka akan semakin bergairah. Dan sosok psikopat di bioskop drive-in bukanlah mereka, melainkan orang yang hanya terobsesi dengan Hurt Eyes. Dan saat di rumah Ellie, J9 lah yang menjadi Hurt Eyes. Sementara David tugasnya membunuh sopir taksi yang dinaiki mereka. Bahkan David jugalah yang membunuh Patrick serta Adeline di pabrik anggur. Dan cincin yang berinisial JS ternyata milik J9, yaitu J9 Show. Luck would have it, you're a bitch. Why us? We were gonna kill the other couple at the restaurant. Mendengar cerita itu membuat Ellie bingung, termasuk saya, kok bisa-bisanya ada fetis seperti ini. Lalu Ellie bertanya, kenapa aku dan Jay menjadi target? Mereka pun menjawab, awalnya target kita adalah mantan Ellie, yaitu Colin dan kekasih barunya. Namun setelah melihat Ellie mencium Jay, gairah mereka seketika berpindah pada kalian. Kemudian J9 pun menyuruh Ellie mengambil pistol yang sudah disiapkan untuk menembak Jay. Jika Ellie memang tidak cinta pada Jay, seharusnya kau berani menembaknya. Namun siapa sangka Ellie malah mengarahkan pistolnya ke arah palanya. Dan tiba-tiba... No! Hey, Ellie! Satu tembakan pun berhasil mengenai perut J9. Tetapi bukan psikopat jika tidak kuat. Walaupun sudah tertembak, J9 masih bertahan. Lantas pasangan psikopat itu pun mulai menyiksa mereka dan berniat membunuhnya. Tak menyerah begitu saja, Jay berusaha melawan David. Dan saat dia lengah, Jay langsung mengambil anak panah dan langsung menusuk kepalanya. Sedangkan Ellie, beliau juga berhasil membunuh J9 dengan cara menusuknya menggunakan sedotan stainless. Jay. I think you got over your fear. 1 tahun kemudian, tepatnya di hari Valentine,
terlihat Crystal merayakan keberhasilan proyek promosi yang digarap oleh Jay dan Ellie. Kemudian setelah acara tersebut, Jay dan Ellie menonton di bioskop drive-in, tempat mereka saling jatuh cinta pertama kalinya. Di sini Jay langsung melamar Ellie dengan memberinya kunci rumah. "Apakah kamu mau kawin jeung aing?" Akan tetapi si Ellie menolak, tapi ternyata Ellie lah yang melamar Jay dengan memberinya sebuah cincin. Tentunya dengan senang hati Jay menerima lamaran tersebut. Will you marry me? Yes. Dan film pun happy ending. Yowes, mungkin sakit way info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dalam gorong-gorong mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.